Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, Engkau adalah sumber kekudusan. Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Maka kuduskanlah kami, agar kami layak menjadi murid-Mu yang setia, yang mau mendengarkan firman-Mu dan mau melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Ajarilah kami kebenaran-Mu. Ajarilah kami keadilan-Mu, supaya kami dapat mewartakan kebenaran, keadilan bagi sesama kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tugas Yesus adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah dia diutus ke dunia ini. Sehingga Yesus mau keluar dari tempatnya menuju ke desa-desa, ke kota-kota yang lain untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang ada di sana, ia amat berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka terlantar begitu saja. Lalu Yesus katakan, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuaian adalah umat Allah, sementara pekerja adalah pewarta sabda Tuhan.
Dari dulu memang Yesus melihat bahwa pewarta sabda Tuhan sangat sedikit bila dibandingkan dengan orang-orang yang mendengarkan sabda Allah itu. Maka Yesus meminta kepada kita untuk memohon kepada Allah Bapa agar Allah Bapa memberikan pekerja untuk tuayan-tuayan itu. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memilih dari sekian banyak orang di dunia ini untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, maukah Anda bergabung dengan Yesus sebagai pewarta sabda Allah? Bukalah hatimu dan katakan, ya, saya siap menjadi pewarta sabda Allah. Karena memang tugas mewartakan sabda Allah adalah tugas kita semua yang berada di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Yesus memberikan tugas yang sama kepada kita semua untuk mewartakan sabda Allah. Karena memang umat kita itu banyak. Sedangkan orang yang ingin mewartakan sabda itu sangat sedikit. Maka mari kita mengikuti Yesus. Kita mau mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Kita mau mencontohi teladan hidupnya di dalam kehidupan kita. Supaya kita juga mau mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan nyata, sesuai dengan yang Yesus lakukan selama ia ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua dipanggil secara umum untuk menjadi pewarta sabda Allah. Maka mari bukalah hatimu, ikutilah Yesus, berilah kesempatan kepadanya untuk menguasai dirimu, maka engkau dan saya akan terus-menerus mewartakan sabda Allah. Yesus juga meminta kepada kita untuk mengikuti panggilan khusus menjadi biarawan-biarawati, menjadi rohaniwan, menjadi pastor untuk mewartakan sabda Allah. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan mendidik anak-anakmu dan ajaklah mereka dari kecil dengan teladan hidupmu, supaya mereka juga bisa memilih panggilan khusus ini, menjadi biarawan-biarawati dan menjadi rohaniwan. Karena seringkali orang tidak mau mengarahkan anaknya menjadi pastor, menjadi suster, bruder, dan lain sebagainya. Mereka bilang, sebaiknya saya mendukung anak tetangga saja, anak orang lain menjadi imam, sementara anak saya tidak. Anak saya mesti berusaha untuk menggapai cita-citanya di profesi-profesi lain, misalnya jadi dokter, tentara, polisi, guru, perawat, pengusaha, petani, dan lain sebagainya. Itu saja. Kalau mau jadi imam, saya tidak izinkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat kenyataan saat ini. Umat kita semakin hari semakin banyak, sedangkan yang menjadi imam itu sangat sedikit. Maka mari jadilah teladan bagi anak-anakmu di rumah. Ajaklah mereka untuk menjadi imam, menjadi pastor, supaya banyak orang terpanggil menjadi pekerja, menjadi imam untuk mewartakan sabda Tuhan secara khusus. Bayangkan kalau semua orang mau menikah dan tidak ada seorang pun yang menjadi imam, tidak seorang pun menjadi suster, bruder, dan lain sebagainya.
bagaimana nasib gereja beberapa tahun ke depan kalau situasi ini begini? Maka mari, didiklah anakmu di dalam keluargamu dan berilah motivasi kepadanya untuk menjadi imam, untuk menjadi biarawan dan biarawati, supaya gereja kita mempunyai pemimpin, mempunyai pewarta khusus untuk menggembalakan kawanan domba yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita semua, secara khusus Bapak Ibu yang berumah tangga, untuk merelakan anaknya menjadi rohaniwan, menjadi biarawan dan biarawati pada zaman sekarang ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami, secara khusus Bapak Ibu yang berumah tangga, untuk merelakan anaknya mengikuti panggilan khusus menjadi rohaniwan, menjadi biarawan dan biarawati. Panggillah anak-anak saat ini, pemuda dan pemudi saat ini, untuk mau bergabung di dalam hierarki gereja. Mereka mau membiarkan diri mereka untuk dibimbing, dibina, sehingga kelak mereka menjadi pewarta sabda Tuhan secara khusus. Hamba juga mohon kepadamu, utuslah Roh Kudusmu kepada semua umat, agar mereka dengan caranya masing-masing bersedia menjadi pewarta sabda Tuhan secara umum, supaya sabda itu mempengaruhi kami semua, menjadi petunjuk dan menjadi kekuatan bagi kami selama kami masih bersiara di dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.